mencari oleh-oleh di Surabaya itu kan kebanyakan sudah yang itu-itu aja gitu kan. Nah, kenapa kita membuat yang ini? Karena kita ingin memberi sensasi yang terbaru gitu ya kan. Meskipun dengan resep kuno tapi kita modif. Bahan adonan bluder ini kalau kita pakai resep kuno itu tanpa bahan pengawet. Apa nggak cepat ini ya? Apa ya? Basi gitu ya? Nah, itu kelebihan dari air legen. Jadi air legennya sendiri bisa mengawetkan makanan dengan pembentukan fermentasinya itu, Mas. Karena ini memang benar-benar peninggalan zaman Belanda yang dianalisis dengan petunjungan yang dulunya tuh kayak gitu. Halo Tribuner dan pembaca harian Surya semuanya. Jumpa lagi dengan saya Wiwit di podcast Harian Surya Cakap Sana Cakap Sini. Nah, kali ini kita bicara tentang kalau kita berkunjung ke sebuah tempat, tentunya yang menjadi salah satu yang kita cari adalah oleh-oleh. Ada banyak oleh-oleh baik itu kuliner maupun oleh-oleh yang berupa jajan-jajan tradisional di tempat tersebut. Salah satunya adalah yang pada kesempatan yang baik hari ini datang ke kantor Harian Surya di podcast Cakap Sana Cakap Sini adalah oleh-oleh khas Surabaya, Tunjungan Bluder atau Bluder Tunjungan. Nah, bicara tentang jajanan yang bluder atau oleh-oleh khas bluder ini memang sudah kerap sudah lama kita kenal seperti apa bluder. Nanti akan secara detail mungkin nanti dijelaskan oleh dua owner yang kebetulan datang di kantor Harian Surya. Ada Mbak Rani, Mbak Dawam. Selamat siang, apa kabar Mbak Rani? Selamat siang, kabar baik Mas. Alhamdulillah. Ada juga Mas Dawam, ini juga salah satu owner dari Bluder Tunjungan. Apa kabar Mas Dawam? Baik Mas, Alhamdulillah. Nah, ini sekilas tentang jajanan bluder itu seperti apa sih? Yang saya tahu ini bluder ini ada jajanan sudah sangat melegenda sekali ya, sudah lama kita kenal. Tapi kalau secara saya sendiri sih makan sudah pernah ya bluder, tapi seperti apa sih secara kenapa kok dinamakan bluder? Mungkin Mbak Rani atau Mas Dawam bisa sedikit menjelaskan ke ini ya. Boleh, Mas Dawam silakan. Sedikit mengenai sejarah bluder sendiri itu kue khas peninggalan zaman Belanda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Wikipedia nih, bluder ini kalau kita searching itu pasti munculnya brother. Jadi saudara kayak gitu. Oh iya, jadi saudara laki-laki kayak gitu. Jadi asal katanya mungkin dari brother. Ya. Jadi ketika jajanan yang asik buat teman ngopi atau sajian yang asik buat berbicara atau berkunjung kayak gitu, Mas. Dan kalau di samping apa ya kemasan ini juga ada sejarah bluder ya. Ini menjadi jajanan orang-orang Eropa ya, terutama di Belanda. Di Belanda betul. Sekali. Kalau di Eropa sana sebenarnya untuk bluder ini itu sejenis kue muffin. Jadi kue yang kecil-kecil kayak gitu, endapan kecil-kecil kayak gitu, Mas. Jadi sebenarnya untuk di setiap negara itu beda-beda juga sih. Hanya di Indonesia aja yang namanya bluder karena kemungkinan karena prinsipnya kue cake bluder ini prinsipnya adalah adonan roti sama adonan cake dijadikan satu. Jadi, adonan roti sama adonan cake. Iya, jadi sebenarnya cake sama roti itu definisinya beda-beda. Jadi cake sendiri, roti sendiri, bluder juga sendiri. Jadilah sekarang ini yang bluder seperti yang kita lihat di sini ya. Dan asiknya lagi untuk bluder ini di setiap daerah itu pasti berbeda-beda, Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi untuk di Palembang sendiri kemungkinan bludernya itu banyak dicampurin sama santan karena mereka untuk cari santan itu lebih mudah. Ada lagi di Bogor. Kalau di Bogor itu bludernya pasti bentuknya roll. Kayak gitu roll. Nah, untuk beda lagi untuk di Jawa Timur. Kita inisiasi di Jawa Timur bludernya kita bentuk seperti cake, kita kembalikan ke resep kuno, Mas. Artinya bluder ini ada di setiap daerah gitu ya Mas ya? Sebenarnya ada di setiap daerah. Cuman di Surabaya kayaknya baru kali ini ya?
Baru ada kali bluder ini ya. kita kembalikan ke resep kuno. Kita perbentukan lagi seperti cake yang dari air Nusantara, yaitu air legen, yang dimana di Jawa Timur yang terkenal dengan air legennya. Kita resepkan lagi seperti resep kuno yang zaman dahulu. Air legen ya. Air legen. Air legen ini gunanya apa sih kalau di bluder ini? Sebenarnya Menambah apa? Menambah aroma. Sebenarnya untuk air legen sendiri khasiatnya sangat banyak. Bahkan untuk orang kena penyakit pencernaan pun sifatnya memang panas untuk di luar, tapi di dalam di pencernaan itu bagus banget untuk air legen sendiri. Dan mungkin untuk ibu hamil, air legen pun pasti akan diperlukan lagi untuk melancarkan ASI-nya, Mas. Oh gitu. Jadi ya. banyak banget air Nusantara ini, air legen ini untuk manfaatnya. Kayak gitu. Jadi satu lagi bahan adonan bluder ini kalau kita pakai resep kuno itu tanpa bahan pengawet. Apa nggak cepat ini ya? Apa ya? Basi gitu ya? Nah, itu kelebihan dari air legen. Jadi air legennya sendiri bisa mengawetkan makanan dengan pembentukan fermentasinya itu, Mas. Karena untuk saat ini, untuk kue-kue saat ini yang bisa bertahan 7 hari, sebulan, 2 bulan itu pasti pakai bahan pengawet. Dan resikonya untuk bahan pengawet makanan itu pasti 1, pencernaan, 2, kerusakan jantung juga. Jadi kita inisiasi kue bluder Tunjungan ini kue yang sehat tanpa bahan pengawet, yang dari bahannya sendiri bisa mengandung pengawet. Berarti kembali ke resep apa ya, secara alam gitu ya, betul. Natural lah, lebih Betul. natural. Ya. Memang selain apa namanya istilahnya itu campuran dari air legen, biasanya menggunakan apa? Sebenarnya banyak untuk bluder ini sebenarnya bisa juga diinisiasi pakai air nira, air kelapa juga bisa. Oh, yang selama ini mereka pakai air kelapa ya mungkin pakai ya. air kelapa. Ada yang pakai air kelapa lah. Ada yang pakai air kelapa. Tapi untuk pertama kali dari resep nenek moyang bluder ini untuk masuk di Surabaya, khususnya dulu di tempat strateginya perjuangan arek-arek Surabaya di Jalan Tunjungan, itu gedungnya Gedung Siola. Itu adalah resepnya pakai air legen. Oh gitu ya. Iya. Jadi kenapa untuk bluder Tunjungan sendiri kita menamakannya dengan bluder Tunjungan? Iya. Ya karena menyambung dengan peristiwa yang dulu-dulu kita juga mengangkat namanya Surabaya sampai di mana akhirnya muncullah lagu Ayo Rek melaku nang Tunjungan. Nah, akhirnya kita membuat bluder Tunjungan ini sebagai resep kuno yang mengangkat dari zaman dahulu kala, Mas. Seperti itu. Iya, sebentar ya, Mbak Rani, Mas Dabam ya. Maaf, kan sekarang anak-anak kekinian ya terutama ya, biasanya kan jarang sekali ya mengenal apa itu bluder. Mereka kan tahunya kan roti-roti yang viral gitu ya. Yang ini yang ala-ala Italia. Ini kenapa kok pemilihan kok memilih usaha kita bikin bluder aja gitu, kenapa itu ya? Satu, Mas, passion kita itu sebenarnya adalah di kuliner. Oh ya. Jadi kita udah banyak banget untuk meng-create beberapa kuliner yang sudah menghits di Surabaya sebenarnya, tapi mungkin nggak bisa saya sebutkan di sini. Iya. Nah, itu adalah passion kita, satu itu. Jadi kita sudah lama berkecimpung di dunia kuliner ya. Betul. Satu itu. Jadi kita kick ini makanya kita kenapa sih kok kita pakai resep kuno, kita ciptakan cake yang sehat. Nah, untuk segmen milenialnya, jadi mungkin anak-anak mudanya biar ini resep jadul, makanya kita kasih topping lah, ada coklat, ada keju juga kayak gitu. Ada yang ori. Yang benar yang biasanya segmennya memang orang-orang mohon maaf orang-orang tua ke atas kayak gitu. Tapi kalau yang ori ini kalau dimakan pakai teh atau sandingannya kopi enak banget, Mas. Bisa jadi kalau yang Mas Dawam sebut orang-orang tua ini apa istilahnya, mereka ini bernostalgia kembali gitu betul, ya. Bisa jadi menikmati jajanan kuno kan gitu ya, Pak. Jadi untuk kedepannya pun kita nggak akan develop 3 produk ini aja. Nanti kedepannya mungkin kita ada bluder kering juga. Mungkin kedepannya ada rasa stroberi kayak gitu. Jadi karena istilahnya ini sambil juga mengambil dari segmen anak-anak muda, anak-anak milenial, akhirnya bluder ini juga dimodif, diimprovisasi gitu dengan berbagai varian rasa gitu. Betul sekali, Mas. Memang selain berkecimpung lama di dunia kuliner ya, Mbak Rani, Mas Dawam ini nggak melihat ini ya sisi dari potensi bisnis yang dari kue tradisional ini kita angkat kembali gitu, seperti apa mungkin potensinya?
Kalau untuk potensi sendiri kan memang kebanyakan sekarang itu mereka berbisnis dengan yang viral-viral ya Mas ya. Tapi kenapa kita mengangkatnya di resep kuno ini? Karena untuk yang sekarang ini memang orang mencari oleh-oleh di Surabaya itu kan kebanyakan sudah yang itu-itu aja gitu kan. Nah, kenapa kita membuat yang ini? Karena kita ingin memberi sensasi yang terbaru gitu ya kan. Meskipun dengan resep kuno tapi kita modif dengan beberapa topping yang akhirnya tidak hanya merujuk dari resep kuno itu tadi, cuman untuk dari taste-nya tetap kita berdasarkan dari resep kuno yang dulu. Seperti itu sih Mas. Ngomong-ngomong dengan resep kuno ini seberapa jauh sih mencari atau mengorganisir resep-resep, mengumpulkan ini seperti apa perjalanannya? Kebetulan sebenarnya kita cuma meng-create aja sih Mas untuk ini. Kita kan juga ada founder nih. Kebetulan founder kita ini, penemunya ini adalah beliaunya punya nenek moyang, maksudnya neneknya itu punya resep kuno dari mbah-mbahnya dulu, dari zaman Belanda itu. Nah, mereka meng-create jadi kudapan keluarga. Lama-kelamaan kenapa nggak dipasarkan aja kayak gitu Mas. Oh gitu ya. Jadi ini awalnya ini jajanan keluarga dengan keluarga. Dengan tetap istilahnya itu sambil melestarikan resep-resep mereka. Kemudian timbul untuk kenapa kok nggak di-create, diangkat ke ini ya sebagai jajanan kekinian gitu ya. Betul sekali. Apalagi kan kita mau create juga ini tanpa bahan pengawet, yang penting dinotis adalah itu. Itu ya. Iya, jadi bluder ini kalau dari produksi langsung dimakan besoknya itu lebih enak banget. Kalau dimakan langsung, kita beli sekarang dimakan sekarang, berarti kurang enak gitu ya? Oh enggak. Maksudnya dari produksinya langsung. Makanya dari produksi kita endapkan dulu, baru besoknya bisa dijual. Di produksinya ya? Iya, di produksinya. Jadi taste-nya lebih berasa lagi sih. Kalau misalkan efek dari legennya itu Mas. Jadi istilahnya ini setelah melakukan proses produksi, kemudian di besoknya itu baru lebih berasa lagi untuk taste-nya. Dan untuk teksturnya kita juga itu bukan tekstur roti Mas. Jadi kita bukan roti rasa bluder, yang pasti kita itu adalah bener-bener definisi sendiri, yaitu bluder. Kayak gitu. Itu dulu pernah ya saya makan bluder ya. Bluder kan banyak sekarang yang di pinggir-pinggir ya. Di pinggir jalan itu ada orang yang jual bluder pakai roda 3 gitu ya. Betul. Itu kayaknya kalau kita makan seret-seret gitu, ini juga kayak seperti itu ya? Bluder nyerti lah gitu ya. Sebenarnya harus ada temannya kayaknya. Jadi sebenarnya tekstur makanan oven itu untuk panggang itu memang teksturnya kalau walaupun bisa moist, itu tetap kita minum makanannya harus ada pendampingannya Mas. Kayak air putih atau kayak gitu. Atau kopi. Iya. Karena apa? Kalau ini gimana? Kira-kira masih nyerti juga enggak ya? Bisa dicoba, kemungkinan kudapannya makin moist lah Mas. Jadi kalau teksturnya kami sih sebenarnya lebih berongga ya Mas ya. Lebih berongga. Kalau misalkan memang kalau nyeretin banget sih enggak gitu ya kan, karena ada tekstur moistnya yang bikin enggak terlalu seret banget seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba ya kan, seperti apa untuk teksturnya sendiri. Kalau dari bluder yang ngomong ini kayaknya sudah oke banget ya, karena kan sudah terhipnotis ya. Enggak, dia sudah lama berkecimpung di dunia perhotelan, kemudian ada juga kuliner, jadi artinya sudah menjiwai sekali ya. Apalagi kan beliaunya juga pernah berkecimpung di dunia bahan bakunya juga, kayak jenisnya susu juga. Tapi kalau seperti ini jajanan tradisional, saya menggarisbawahi sebagai jajanan tradisional yang mulai diangkat lagi ya. Betul. Dengan sebagai oleh-oleh khas Surabaya. Enggak ini ya, gimana kalau menurut jenengan dengan kompetitor lain yang kue-kue yang viral-viral tadi itu? Masih bisa nggak ini bertarung ini? Alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan, dan kita kan baru buka di bulan April kemarin ya Mas ya. Di tanggal 8 April kita baru soft opening, kemudian di tanggal 3 Juni kita baru grand opening. Dan alhamdulillah dengan kompetitor yang lain, meskipun itu yang viral atau apa, kita masih bisa mengikuti mereka. Dengan konsep yang gifting kami, bluder tunjungan sebagai oleh-oleh, karena memang di tempat kami pun tidak hanya jual bluder tunjungan,
kita juga ngangkat untuk beberapa UMKM supaya mereka bisa memasarkan produk mereka juga. Jadi akhirnya kita juga nggak kalah sama beberapa produk yang viral lainnya, seperti itu sih. Dan produk UMKM ya tadi? Iya, produk UMKM. Jadi kita bekerja sama-sama UMKM, di mana kan untuk saat ini UMKM hanya bisa memproduksi, tapi mereka belum bisa memasarkan. Nah, akhirnya kita buka store offline dengan selain Bluder yang ada di situ, kita juga ada beberapa produk UMKM lain seperti snacking, terus kemudian sambal, terus ada coklat dan lain-lain. Nah, beberapa UMKM itu kita kumpulkan dan kita taruh semua produknya di sana. Seperti itu sih, Mas. Jadi bisa belanja yang lain. Betul. Jadi selain Bluder Tunjungan, ada juga produk UMKM yang lain. Dan ketika kita membeli di situ, mengangkat juga untuk UMKM yang lain, seperti itu. Bangkit lebih cepat. Betul. Ini kita ngomong sebagai oleh-oleh khas Surabaya. Tentunya harus banyak ditemukan di tempat-tempat yang ini ya, tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang ya. Betul. Seperti apa itu kalau ini konsepnya ini dari Bluder Tunjungan ini? Kebetulan kita ada beberapa kemitraan juga, Mas. Jadi kemitraan kita ini syaratnya cukup gampang banget. Jadi dengan berapa biaya untuk pembelian booth sama banner, kita bisa support mereka dengan produk juga. Jadi kita juga nitip-nitip di kemitraan juga kayak gitu, Mas. Nah, ini kita untuk kedepannya bulan depan ini insya Allah kita akan buka di Pasar Turi, yaitu di dalam stasiun Pasar Turi. Nah, di situ kemungkinan insya Allah untuk segmennya itu sangat cocok banget, yaitu produk gifting, Mas, produk oleh-oleh juga. Nah, untuk titik-titik kemitraan juga kita ada di Jalan Ahmad Yani, juga ada di Dharma Husada, di Pusol pusat oleh-olehnya Brudi juga ada gitu, Mas. Oh, jadi selain di store di Tunjungan ya, iya, di Jalan Kutai. Jalan Kutai ya. 53 itu kita juga ada di beberapa, untuk bahkan di Genteng pun rata-rata sudah ada Bluder Tunjungan. Dengan nama yang sama, Bluder Tunjungan ya. Dengan yang sama, nama yang sama, Bluder Tunjungan, tapi tokonya beda, Mas. Jadi mereka kita daftarkan sebagai tim kemitraan kita kayak gitu. Wah, menarik sekali. Jadi sekarang sudah lebih banyak ditemukan ya di tempat-tempat yang didapatkan di mana-mana. Jadi di pusat oleh-oleh pun ada, terus kemudian ada beberapa titik seperti di stasiun Gubeng pun kita juga ada di sana sih, Mas. Jadi tidak hanya ke Kutai 53 di store kami, tetapi di tempat lain pun bisa untuk didapatkan seperti itu. Siap-siap dengan sajian Bluder Tunjungan. Betul. Dan mudah untuk mencarinya ya. Betul sekali. Dan saya menggarisbawahi memang tadi Mas Dawam yang seperti dikatakan kombinasi bahan yang ada di sini ternyata saya baru tahu loh tadi kalau ini menggunakan resep legen. Legen itu tadi. Iya, benar sekali, Mas. Dan itu apa dari sisi awet ya kan? Dari sisi awet ini cukup alami gitu ya, Mas ya? Cukup alami karena sifatnya legen sendiri bisa mengawetkan diri sendirinya, yaitu fragmentasi yang seperti itu. Jadi semakin lama air legen itu semakin terasa, Mas. Kayak gitu. Terasa apa? Terasa kayak asam kecil gitu ya? Asamnya. Itu di tesnya sini terasa juga? Terasa juga, Mas. Kayak gitu. Itu terasanya yang di ori atau yang ada varian toppingnya tadi itu, Mas? Kalau ya bagi segmen yang anak-anak muda itu pasti suka yang rasanya tuh nano-nano, Mas. Jadi ada manisnya juga ketika di yang coklat ini ada manisnya juga, terus ada legitnya, ada gurihnya, ada asinnya kayak gitu, Mas. Wah, cukup menarik sekali ini. Dan mungkin dari Mbak Rani atau Mas Dawam ini bisa sedikit menjelaskan, Mbak. Tadi kan nyebut ada owner ya, ada foundernya, ada founder atau ownernya yang hari ini nggak bisa datang. Nggak bisa datang, kebetulan itu memang merumuskan bersama, kemudian membuat Bluder Tunjungan gitu ya. Jadi kita ada dua founder, yaitu Pak Abdul Rahman Bajri sama Pak Ramzi Mustafa Bawazir. Kebetulan itu dua founder kami. Terus dan mereka itu ini ya, chef juga ya. Kalau dikatakan chef bukan sih. Jadi memang mereka juga ketika menemukan resep kuno itu tadi, resepnya Bluder itu, mereka juga mencoba-coba sih awalnya.
Jadi dicoba sampai berpuluh-puluh kali sampai akhirnya mereka udah mendapatkan tes yang ini loh cocok untuk blunder tunjungan. Akhirnya udah dikembangkan karena memang awalnya kan hanya online aja ya waktu itu untuk penjualannya. Jadi akhirnya setelah dikembangkan akhirnya gabunglah kita bertiga. Sebenarnya dari kami pun ada 3 orang sih Mas. Jadi selain dari saya, Mas Dawam, ada juga Bu Firna. Jadi akhirnya kita berkolaborasi lah di situ. Berlima ini. Betul. Membuat sebuah mengangkat kembali kue yang sudah menjadi legenda ya kan. Akhirnya kita angkat. Tunjungan dengan kombinasi yang ada yang kekinian tetap. Betul. Tapi tetap ada yang nggak meninggalkan yang. Iya. Jadi tesnya lebih tes ke resep kuno, tapi untuk kombinasinya kita pakai topping. Jadi kan kita ada topping keju sama topping coklat seperti itu. Kalau produksinya sekarang sudah seperti apa Mas? Atau Mbak Rani? Produksinya ini sudah berapa gitu? Sudah kemana aja gitu? Kita alhamdulillah rata-rata per hari kita sudah hampir di atas 500. Jadi pak ya? 500 box. All varian ya? Varian. Dan kita bersyukurnya lagi kita di masa-masa pandemi kayak gini, maksudnya masa-masa new normal ya kan, kita masih bisa survive kayak gitu. Setidaknya dengan hadirnya blunder tunjungan ini sesuai dengan visi misi kita bisa mengangkat teman-teman yang lagi kesulitan untuk mencari kerja dan kita ajak bergabung untuk bisa bekerja kayak gitu. Itu juga menarik loh. Kapan hari pas launching itu pas seru-serunya COVID kayaknya ya? Iya betul 3 Juni kita waktu grand opening itu. Iya itu lagi ya masih agak sedikit tinggi lah untuk ini. Cuman alhamdulillah waktu grand opening kemarin ya acara berjalan lancar dan kita juga kemarin ada promo juga sih Mas waktu grand opening. Tidak kesulitan untuk mencari mitra. Alhamdulillah untuk yang berjalan sekarang itu untuk tim kemitraan kami sudah ada kurang lebihnya 25 sampai 30. Jadi yang udah berjalan yang bekerja sama dengan kami itu ada sekitar 25 sampai 30 mitra yang sudah berjalan. Selain di Surabaya ya, mungkin sudah ada di kota-kota lain atau pelanggan-pelanggannya sudah tersebar di berbagai negara. Saat ini kita masih fokus untuk di Surabaya Mas. Biar maksudnya kita bener-bener kita membentuk mindsetnya itu kita oleh-oleh khas Surabaya. Oleh khas Surabaya. Iya, kita kuatin kondisi itu dulu, karena ini memang benar-benar peninggalan zaman Belanda yang di-ensis dengan pertunjungan yang dulunya itu kayak gitu. Oh iya, padahal kalau kita bicara sedikit tentang blunder itu, pikiran kita itu ke kota di Madiun ya. Iya betul. Madiun. Betul. Ini apakah ada silsilahnya ini? Sama sekali nggak ada. Setiap daerah bisa mengakuisisi suatu produk makanan. Yang penting dia bisa berinovasi dengan resepnya sendiri. Resep sendiri. Cuman mungkin resep dasarnya tetap sama ya mungkin ya Mas ya. Pasti ada perbedaan Mas. Mungkin dari teksturnya, mungkin atau mereka roti rasa bluder atau mungkin teksturnya kita pakai sarang tawon atau gimana, pasti ada perbedaan semuanya. Ada jenis sarang tawon itu apa itu? Jadi tekstur kita itu makanya tekstur kita itu bukan teksturnya roti, tapi tekstur bener-bener cake bluder. Berongga, lebih ke berongga sih. Lebih ke berongga. Kayaknya susah sekali untuk mencari resep ini. Perlu diketahui juga untuk sebuah proses bluder ini untuk proses produksinya itu memang penuh dengan kehati-hatian Mas. Karena sedikit salah mixing aja sudah nggak akan jadi untuk teksturnya ini. Kayak gitu. Karena proses pembuatannya sendiri sih kurang lebih 5 jam ini Mas. Untuk bluder tunjungan. Jadi 5 jam itu mengaduknya atau apanya itu? Dari awal sampai jadi itu kurang lebih 5 jam. Jadi untuk proses pembuatannya, karena memang setelah proses mixing pun dia nggak bisa langsung dicampur semua adonannya. Jadi harus hati-hati sedikit demi sedikit. Dan ketika hati udah nggak karuan, hasilnya juga nggak karuan ini Mas. Jadi harus benar-benar dengan hati yang tulus. Gawat ini ya, berarti kalau ada yang kurang nggak mood gitu nggak bisa ya ini. Iya, jadi kacau rasanya. Betul. Ya. Jadi makanya jadi kue reject akhirnya. harus dengan berhati-hati yang ini chefnya yang mau masak jajanan ini harus ini dulu ya. Kamu lagi enak enggak ini? Iya, dia harus dimotivasi terus ya supaya rasanya nggak berubah ya kan. Rasa kuenya tetap sesuai dengan apa ekspektasi ini ya. Betul. Menarik sekali ya ini selain ini mengangkat kembali apa namanya oleh-oleh atau
kuliner yang sudah legenda. Betul. Kemudian tadi juga menghidupkan kembali teman-teman UMKM itu juga ya. Betul. Betul sekali. Jadi motonya Bluter sendiri adalah berpikir cepat, bertindak cepat, berzikir kuat, berasas manfaat. Jadi berasas manfaatnya ini kita berzikir kuat, berasas manfaat. Nah ini kita saling mendoakan sama UKM-UKM yang kemungkinan mereka hanya bisa bikin produk tapi kebingungan dalam pemasarannya. Nah di situ hadirlah toko Bluter Tunjungan di Jalan Kutai 53 bisa menitipkan produk mereka di sana. Yang pasti satu ada PRT-nya sama sertifikasi halalnya juga. Itu yang harus dipunyai. Yang dipunyai. Betul. Kalau mereka memang belum bisa untuk menyiapkan itu, kita bisa bantu nantinya. Sampai membantu juga Pasti ya. kita bantu juga. Pengurusan untuk ininya apa ya? Untuk sertifikasinya, kelengkapannya itu ya. Kelengkapannya. Jadi kita bantu, maksudnya kita akan berhubungan sama departemen yang terkait yang ada di Surabaya, kita usulkan untuk bisa pengurusannya juga kayak gitu. Udah ada berapa Mas UMKM Mas yang sudah terlibat? Kebetulan kita sudah bermitra ya. Iya, bermitra sama kisaran kurang lebih dari 60 UKM. Banyak. Dan kalau itu produknya ditampilkan semua apa cukup itu? 60 UKM itu bisa jadi dia punya 3 varian, 4 varian produk. Nah, kita titip-titipkan di mitra-mitra kita juga. Tidak dibatasi ya harus produk ini enggak ya? Oh, bebas saja ya. Bebas saja karena kuliner itu kan sebenarnya kan orang kuliner itu bisa jadi naik turun Mas. Ketika mungkin juga ada produk A ini mungkin produk A ini saat ini menghits bisa jadi tahun depannya pasti akan juga turun. Maksudnya yang dulu jadi Pareto bisa jadi middle, bisa jadi low kayak gitu Mas. Jadi nggak ada namanya makanan itu pasti akan hits terus gitu, nggak ada, kecuali mereka mau berinovasi. Ada naik turunnya gitu ya. Betul. Terus kemudian kita inovasi supaya ini tetap ini ya. Jika ada Pareto juga. Wah menarik juga ini ya. Apa namanya kemitraan dengan UMKM ini ya. Kalau dari UMKM sendiri apa dari Bluter Tunjungan ada semacam kayak edukasi atau apa gitu selain hanya membantu marketing gitu? Kita siapkan juga untuk sebenarnya kita siapkan juga untuk coaching. Jadi ada coachnya kita. Jadi mereka apa sih yang nggak menarik ini? Kenapa sih produkmu ini slow? Nah, kita bisa ngasih solver juga Mas di situ. Kemungkinan juga dari kemasannya, kemungkinan juga ada salah dari planogram kita. Jadi kita bedah semuanya. Nah, nanti kok udah diganti nih kemasannya, udah diganti nih planogramnya. Nah nantinya ternyata butuh promo, mungkin bisa kita promokan juga, kita jadikan produk impuls yang ditaruh di depan kasir itu Mas, biar kasir-kasir teman-teman kasir itu mudah untuk mempromosikan kayak gitu. Nah nanti kita lihat repeat ordernya ada apa enggak, ternyata enggak ada, pasti dari rasanya kalau kayak gitu Mas, kayak gitu. Jadi kita bedah juga produknya mereka juga, jadi enggak asal nitip juga Mas. Oke. Nah itu Tribuners dan pembaca harian Surya, tadi perbincangan saya di cakap sana cakap sini sama Mbak Rani sama Mas Dawam ini dari keduanya adalah owner dari Bluter Tunjungan yang mencoba untuk mengangkat kembali kue-kue tradisional, kue legenda Bluter ini menjadi kue kekinian yang mana juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Surabaya. Dan sekarang memang sudah banyak Bluter Tunjungan ini dapat ditemukan di sejumlah tempat-tempat toko oleh-oleh di Surabaya. Maupun bisa dibeli secara secara langsung di toko offline kami. Secara langsung di toko offline juga tersedia. Jadi nanti Tribuner atau pembaca harian Surya kalau sempat mampir ke Surabaya, berkunjung ke Surabaya, jangan lupa untuk mencari Bluter Tunjungan sebagai oleh-oleh khas Surabaya. Jadi demikian perbincangan saya dengan Mbak Rani sama Mas Dawam di Cakap Sana, Cakap Sini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.